Christian Stepi Eben Barus dengan NIM 24010. Saya Nisa Alvita dengan NIM 24030. Saya Tasnila Bahdulis dengan NIM 24035. Saya Bungaimi Mazega dengan NIM 2403018. Saya Lydia Cintika dengan NIM 24026. Saya Teguh Ilis Payung dengan NIM 24036. Dan saya Amos Panjaitan dengan NIM 24046. Saksikan video kami ya. Bye-bye. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang bibit kelapa sawit telah pindah tanam. Di mana bibit kelapa sawit yang mengalami keterlambatan pindah tanam merupakan suatu hal yang sangat sering terjadi pada pembibitan. Keterlambatan ini muncul ketika bibit terlalu lama dibiarkan berada di polybag kecil pada tahapan pre-nursery, sehingga bibit tidak memperoleh ruang tumbuh yang cukup bagi perkembangan akar dan tajuk. Kondisi perakaran yang terhambat tersebut menyebabkan akar akan menjadi melingkar atau root bowl, serta media menjadi padat dan miskin unsur hara. Akibatnya, bibit kehilangan kemampuan tumbuh optimal, sehingga pertumbuhan awal menjadi tidak seragam dan kinerja vegetatif melemah. Dalam praktikum pemuliaan dan budidaya, keterlambatan pindah tanam dapat berpengaruh jangka panjang terhadap produktivitas, karena bibit yang buruk pada fase awal akan cenderung memberikan hasil panen yang rendah sehingga memasuki periode produksi buah. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari bibit kelapa sawit yang telat pindah tanam terus berkelanjutan hingga fase main nursery dan dapat terlihat pada beberapa parameter pertumbuhan. Misalnya, bibit menjadi lebih pendek, daun yang lebih sedikit, dan diameter yang lebih kecil. Selain itu, bibit semacam ini biasanya memiliki tingkat ketahanan yang rendah ketika dihadapkan pada kondisi lingkungan yang sangat panas, stres, kekeringan, atau gangguan patogen. Ketika tanaman ini ditanam di lahan yang permanen, bibit tersebut membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama dan tidak jarang menunjukkan gejala stagnasi pertumbuhan. Secara ekonomi, bibit telat pindah tanam kurang direkomendasikan karena dapat menyebabkan hasil rendah di masa produktivitas. Oleh sebab itu, waktu pemindahan bibit menjadi faktor mendasar yang paling diperhatikan dalam progres budidaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pupuk anorganik yang dipakai pada pembibitan. Jadi, pupuk anorganik yang dipakai itu adalah NPK. Jadi, NPK itu dia nitrogen, ada fosfor, dan kalium. Jadi, NPK itu dia sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen ini dia berperan dalam pembentukan klorofil dan pertumbuhan vegetatif. Sedangkan fosfor itu mendukung perkembangan akar serta penyerapan hara. Dan sedangkan kalium ini dia membantu memperkuat jaringan, kayak meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan mengatur keseimbangan air tanaman. Saya akan menjelaskan pupuk organik booster. Pupuk organik atau sering disebut booster memiliki peran berbeda dibandingkan pupuk anorganik. Pupuk organik ini bekerja memperbaiki kualitas media tanam melalui peningkatan kandungan hara, organik, perbaikan struktur tanah, serta peningkatan kapasitas tukar kation. Dengan KTK yang baik, tanah mampu mengikat dan menyimpan unsur hara lebih lama, sehingga meningkatkan efisiensi pemberian pupuk anorganik. Selain itu, pupuk organik juga mendorong aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam dekomposisi bahan organik dan pembentukan unsur hara. Pada pembibitan kelapa sawit, penggunaan booster sering digunakan untuk memperkuat sistem perakaran bibit, meningkatkan daya tahan, dan memperbaiki pertumbuhan pada bibit yang mengalami stres awal seperti bibit pindah tanam. Kombinasi antara pupuk organik dan pupuk anorganik dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Jadi, pada metode aplikasi pupuk kelapa sawit ini digunakan yang pertama itu dengan cara pelingkaran pada piringan dan larutan. Yang pertama itu ada pupuk booster, itu digunakan dengan 5 mili larutan dan disiram ke bagian ini. Dan yang kedua, saat memasuki pupuk granul seperti NPK, itu diaplikasikan
Pada kegiatan pembibitan, pengamatan dilakukan secara rutin yaitu 2 minggu sekali untuk memonitor perkembangan bibit kelapa sawit dari berbagai perlakuan. Parameter yang kita amati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, kondisi daun, dan kondisi tanah. Nah, kita akan mengukur tinggi tanaman menggunakan meteran. Kita mengukur dari permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi, dan hasilnya itu akan menghasilkan tinggi dari tanaman pembibitan kelapa sawit. Nah, selanjutnya kita akan mengukur diameter batang menggunakan jangka sorong. Kita mengukurnya dari dua sisi 1 dan sisi 2, dan hasilnya ditambahkan dan dibagi 2. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah daun. Kita menghitungnya dari daun pertama hingga daun kelapa sawit yang terbuka sempurna. Ini kita akan mengamati morfologi daun bibit kelapa sawit yang mengalami kering, terbakar, dan berlubang. Di sini kita akan mengamati kondisi dari media tanam bibit kelapa sawit yang kita kelihatan nampak kehitaman. Nah, jadi di sekeliling saya ini ada 7 tanaman. Jadi 7 tanaman itu beda perlakuan ya, tidak sama. Jadi perlakuannya itu ada P0, P1, P2, sama P3. Jadi P0 itu dia tanpa perlakuan. Ini dia seperti ini, pemupukan tanpa apa-apa, tanpa NPK dan tanpa pupuk booster. Tadi P0, ini masuk kita ke P1. Jadi P1 itu dia ada 2 polybag ya teman-teman. Jadi 2 polybag itu dia dari pupuk NPK. Inilah hasil dari pemupukan NPK. Daunnya juga sangat berlubang dan pertumbuhannya sangat cepat. Selanjutnya kita masuk ke tanaman pada perlakuan P2. Jadi P2 ini dia menggunakan pupuk NPK sama booster. Itu dia pupuknya sekali 2. Jadi pupuk NPK itu kan dia tidak cair, sedangkan pupuk booster itu dia cair. Jadi kayak ginilah hasil dari pemupukan yang telah kita lakukan. Sekarang kita menjelaskan tentang perlakuan pada P3. Ini tanaman P3. Jadi di sini tuh kita menggunakan cuma pupuk booster doang. Pupuk booster itu dia pupuk cair. Terlihatnya berbeda dengan pupuk-pupuk yang udah kita kasih dengan NPK ataupun dengan yang NPK plus booster. Jadi kesimpulan yang kita dapat mengenai bibit telah pindah tanam dan penggunaan pupuk anorganik seperti NPK, pupuk organik, serta metode aplikasinya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan nutrisi dan ketepatan waktu pemindahan bibit memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembibitan kelapa sawit. Bibit yang dipindahkan tepat waktu serta mendapat asupan nutrisi yang seimbang cenderung memiliki vigor kuat dan siap menghadapi fase pertumbuhan selanjutnya. Sementara itu, bibit yang telat pindah tanam dapat terbantu dengan pemberian booster organik dan pemupukan tepat dosis, meskipun performanya tidak sebaik bibit normal. Dengan demikian, hasil perlakuan menunjukkan bahwa kombinasi pemupukan yang baik dan manajemen pembibitan yang tepat merupakan kunci utama dalam menghasilkan bibit kelapa sawit yang berkualitas tinggi. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!